Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Basar Fazi dengan NIM 250500956. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat video pembelajaran mengenai teaching modul basic pemrograman course. Ini merupakan modul dari kelompok kami yang kami susun untuk rancangan belajar murid SMA ataupun SMK dalam bidang TI, teknik informasi maupun teknik informatika. Nah, di sini saya mendapat tugas untuk membuat video pembelajaran mengenai pertemuan pertama. Di sini merupakan pendahuluan dari konsep pemrograman. Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa-siswi dapat memahami pengertian pemrograman komputer dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat mengidentifikasi komponen dasar komputer yang berhubungan dengan proses pemrograman, baik itu hardware, software, dan brainware. Yang ketiga, yaitu siswa-siswi dapat memahami konsep dasar algoritma dan logika pemrograman. Yang keempat, dapat membedakan antara bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Yang kelima, memahami tahapan umum dalam proses pembuatan program, yaitu analisis, desain, penulisan kode, uji coba, dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, siswa-siswi dapat menunjukkan sikap teliti, logis, dan sistematis dalam memahami permasalahan sebelum menulis program. Uraian materinya yang pertama yaitu apa itu pemrograman. Nah, dilansir dari laman Wikipedia, pemrograman atau programming adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki, memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman atau yang disebut juga sebagai bahasa komputer. Nah, tujuannya apa? Pemrograman itu bertujuan untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan pemrogram. Nah, jadi secara singkat, pemrograman itu kegiatan menulis kode dalam bahasa yang dipahami oleh suatu komputer yang nantinya tujuan penulisan kode ini adalah untuk membantu manusia itu sendiri. Jadi mau dibuat suatu produk software yang nantinya akan digunakan untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari dari manusia. Nah, ada banyak bahasa pemrograman yang dapat digunakan. Bahasa pemrograman itu nantinya akan dibagi menjadi dua. Jadi, bahasa pemrograman itu ada bahasa yang tingkat rendah dan ada bahasa pemrograman yang tingkat tinggi. Apa itu bahasa pemrograman tingkat rendah? Bahasa ini berhubungan langsung dengan arsitektur komputer. Programmer harus memahami cara kerja CPU dan memori. Apa aja bahasa pemrograman tingkat rendah? Bahasa pemrograman tingkat rendah itu yang pertama adalah bahasa mesin. Ini memakai kode biner. Jadi bahasa mesin itu bahasa pemrograman yang pertama kali ada. Yang selanjutnya yaitu assembly, memakai mnemonik seperti MOV, ADD, maupun SOP. Nah, ini programmer mengendalikan register CPU. Yang selanjutnya, bahasa tingkat rendah juga memberi kontrol penuh pada hardware. Nah, apa kekurangannya bahasa pemrograman tingkat rendah? Bahasa pemrograman tingkat rendah ini masih terlalu rumit dan sulit dipahami. Jadi, memang harus betul-betul paham mengenai CPU dan komputer. Jadi, ini memang masih sangat susah, jadi sulit dipahami dan masih sulit untuk dibaca. Nah, dengan adanya bahasa pemrograman tingkat rendah ini, manusia selalu menginovasi sehingga bahasa pemrograman tingkat tinggi itu terlahir. Bahasa ini memakai sintaks yang mudah dipahami manusia. Compiler atau interpreter menerjemahkannya sebelum dijalankan komputer. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini mudah dipelajari dan intinya lebih mudah lah daripada bahasa pemrograman tingkat rendah. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi ada apa aja? Nah, contohnya adalah Python, Java, C++, maupun JavaScript.
Bahasa ini lebih fokus pada logika pemrograman dibanding detail hardware. Programmer dapat lebih cepat menulis dan menguji program. Nah, ini perbedaan utamanya. Yang bahasa tingkat rendah ini lebih dekat dengan mesin, tingkat tinggi lebih dekat dengan manusia. Jadi ini bahasa tingkat rendah lebih sulit dipahami lah. Tapi kinerjanya juga lebih cepat dan lebih efisien. Namun kemudahannya ya memang mudah bahasa pemrograman tinggi ya yang saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan dengan komponen komputer. Bahasa tingkat rendah berinteraksi langsung dengan CPU dan memori. Dan bahasa tingkat tinggi memiliki software perantara seperti compiler atau interpreter. Compiler ini seperti dua ini seperti VS Code, Laravel, dan lain-lain. Nah, alur pemrograman itu bagaimana? Yang pertama, programmer akan memilih Java untuk aplikasi mobile. Ini bukan untuk hanya Java ya, ini memilih bahasa pemrograman apa untuk membuat suatu produk. Nah, gitu. Yang selanjutnya yaitu compiler akan menerjemahkan kode ke bytecode. Nah, selanjutnya CPU akan mengeksekusi instruksi melalui virtual machine. Dan terakhir, hardware akan menjalankan proses sesuai logika pemrograman. Jadi nanti programmer akan menulis program, nanti compiler akan menerjemahkannya ke bahasa mesin. Nah, selanjutnya CPU akan mengeksekusi program yang telah dibuat itu agar dapat menjalankan proses sesuai logika. Yang selanjutnya apa itu konsep algoritma dan definisinya. Nah, algoritma itu berasal dari kata algoritm yang merujuk pada seorang ahli matematika muslim yang hidup di abad ke-19 bernama Ibnu al-Khwarizmi. Nah, selanjutnya algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Referensi lain menyebutkan algoritma suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi atau suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Contohnya apa? Yang pertama, mengendarai sepeda motor. Apa itu? Nah, di sini algoritma itu secara sederhana itu merupakan suatu urutan untuk menjalankan atau menghasilkan suatu sistem atau suatu produk. Seperti yang terdapat pada contoh satu ini, mengendarai sepeda motor. Yang pertama yaitu pengguna harus memasukkan kunci, selanjutnya menyalakan mesin, memasukkan gigi ke satu, memutarbalikkan gas, jalan motor, dan menaikkan kecepatan. Nah, di sini algoritma itu berjalan secara urut dan runtut. Jadi nggak bisa memasukkan kunci, belum menyalakan mesin, kan nggak mungkin nyala. Jadi kalau mau menjalankan motor juga harus menyalakan mesin. Jadi langkah 1 ini kalau nggak ada langkah 2, langkah selanjutnya itu tidak ada. Begitu secara dasarnya. Ini contoh-contoh selanjutnya sama logikanya seperti itu. Nah, di dalam pemrograman juga seperti itu. Nanti jika kita menulis program antara baris satu ke baris yang lain, compiler atau sistem akan menjalankan program baris per baris. Jadi urut antara baris satu ke selanjutnya begitu. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pemrograman. Jenis-jenis pemrograman itu dibagi menjadi pemrograman sistem operasi, pemrograman aplikasi, pemrograman web, dan juga pemrograman game. Apa itu pemrograman sistem aplikasi? Salah satu program ini yaitu membangun sebuah sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi seperti halnya Windows tidak diketahui dengan pasti. Yang selanjutnya pemrograman aplikasi. Pemrograman aplikasi ini akan menghasilkan nantinya aplikasi-aplikasi baik aplikasi editor teks, image viewer, aplikasi-aplikasi perkantoran, pengolah gambar, pengolah foto, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu pemrograman web. Nah, pemrograman web itu nantinya
kita akan membuat suatu program yang nantinya akan menghasilkan sebuah website untuk kepentingan tertentu. Yang selanjutnya yaitu pemrograman game. Pemrograman game ini adalah pemrograman yang paling rumit. Karena apa? Karena kita harus memiliki konsep cerita yang jelas dan menarik. Kemudian game harus menggabungkan seluruh pustaka dan API atau Application Programming Interface. Nah, ini membuat game memang harus sangat teliti dan juga harus memiliki skill yang tinggi ya untuk membuat suatu game. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen dasar komputer yang berhubungan dengan proses pemrograman. Nah, yang pertama yaitu hardware. Hardware itu adalah sebuah komponen yang akan memproses instruksi yang ditulis oleh programmer. Yang kedua adalah software. Software itu mengatur cara hardware bekerja. Saya menyatakan bahwa software adalah jembatan antara instruksi manusia dengan mesin. Brainware. UNESCO menjelaskan bahwa literasi digital mencakup kemampuan manusia memahami perangkat dan menciptakan teknologi baru. Brainware memegang peran utama dalam proses pemrograman karena manusia menentukan logika, desain, serta pemecahan masalah. Nah, secara gampangnya itu brainware itu lebih ke usernya ya. Jadi programmer nantinya akan menulis dan menguji kode. Menulisnya di mana? Nanti akan menulis program di sebuah software. Dan nantinya program itu akan dijalankan. Dijalankannya itu programnya yang sudah ditulis manusia menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan yang lain. Itu nantinya di dalam compiler akan diubah menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin. Nah, selanjutnya dalam proses itu nantinya akan menjalankan rangkaian-rangkaian yang akan mengendalikan suatu hardware. Begitu. Nah, yang ini merupakan materi-materi yang nantinya akan dibahas di pertemuan pertama. Kali ini saya hanya menjelaskan sedikit saja. Nantinya ada kuis ini untuk menguji seberapa dalam siswa-siswi memahami materi di dalam pertemuan pertama ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun logika, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.